dengan baik. Yuk, mari kita bersaat teduh dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami baru beribadah. Mari Tuhan turun atas rumah kami. Mari Tuhan turun atas hati kami. Ya Roh Kudus, bantu kami supaya kami boleh beribadah dengan semangat dan kami boleh bernyanyi, bahkan boleh memahami firman Tuhan dengan sukacita. Bantulah kami ya Tuhan, urapi kami ya Roh Kudus, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus kami memohon berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Baik adik-adik di rumah, sekarang yuk semuanya bangkit berdiri, berikan hormat bagi Allah Bapa. Tangannya taruh di dada. Oke, kita akan lakukan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat
Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi Engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu begitu luar biasa bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada sukacita yang paling berharga dan tidak ada saingannya. Apa ya? Ketika Tuhan memanggil nama saya menjadi anak kesayangan Tuhan Yesus. Ya, ada sama dulu. Tuhan memanggil namamu. Jawab apa? Jawab ya. Dengan apakah kita bisa memuji Tuhan? Wow, bisa dengan semuanya loh. Dengan gitar, dengan drum, dengan kecapi, dengan trompet. Wah, kamu dengan apa aja bisa ya. Dengan benda-bendangan juga bisa. Kita memuji Tuhan dengan apa yang ada di sekeliling kita. Akhirnya kita nyanyi bersama-sama.
hari ini kakak akan mengajak anak-anak sekolah minggu semuanya untuk belajar titah yang ke-8. Ada yang tahu apa isi titah yang ke-8? Nah, itu ada yang tahu. Titah yang ke-8 isinya jangan mencuri. Iya, titah yang ke-8 juga tertulis di Kitab Keluaran 20 ayat yang ke-15. Iya, artinya yang pertama, adik-adik harus bisa menghargai hak orang lain. Karena kalian pasti juga mau kan haknya dihargai oleh orang lain? Ya, dan yang kedua, kalian harus bersyukur atas apa yang sudah kalian miliki. Yang ketiga, adik-adik harus bisa menghargai kelebihan orang lain. Contoh nih, kalau adik-adik hanya mempunyai satu pensil, tapi teman-temannya punya 5 pensil, kalian harus bersyukur. Karena kalau kalian tidak bersyukur, nanti ada niat loh untuk memiliki pensil temannya, supaya punya kalian bisa jadi banyak. Tidak boleh, ya. Dan kakak punya pengalaman juga. Aduh, dulu kakak tidak mengembalikan buku teman kakak. Kakak pinjam dan tidak mengembalikan karena kakak suka sekali barangnya. Itu kan tidak boleh ya adik-adik ya. Itu salah, kakak sangat merasa bersalah sekali. Kalian jangan seperti itu ya. Kalau pinjam barang kawan-kawannya, harus ingat kembalikan. Karena kalian hanya meminjam, bukan untuk memiliki. Ya, karena itu adalah hak teman kalian. Dia sudah baik hati meminjamkan sama kalian. Jadi hargailah dia. Oke adik-adik, mari kita sama-sama minta pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Sama-sama kita ucapkan. 1, 2, 3, ya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik, kakak punya tangan 2. Kamu juga. Gak boleh sembarangan menggunakan. Kenapa? Karena Tuhan melihat. Yuk kita angkat pujian. Hati-hati gunakan tanganmu.
Jadi karena engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Sekali lagi adik-adik ya, kita ikuti gerakan kakak. Oke, kita Wahyu 3 ayat 16 bunyinya. Jadi karena engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Adik sekolah minggu, kita harus menjadi anak yang jujur loh. Seperti firman Tuhan kita akan kita mau dengar. Jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada mama, sama teman-teman, terlebih jujur pada diri sendiri. Yuk kita sama-sama nyanyikan ya. Aku mau jadi anak jujur. Pakai gerakannya ya. Salam adik-adik semuanya. Baiklah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan buat hari ini yang kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita pada hari ini tertulis dalam Matius 5 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak yakin semuanya kita masih semangat kan? Kakak yakin juga bahasa adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan selalu penuh dengan sukacita. Baiklah adik-adik semua, firman Tuhan buat kita pada hari ini temanya adalah jujur.
Tuhan Yesus menginginkan agar setiap orang percaya kepadanya mempunyai prinsip hidup. Prinsip hidup yang Tuhan Yesus inginkan berbicara tentang kejujuran, bukan kebohongan. Untuk itu sesungguhnya orang percaya tidak perlu lagi bersumpah. Inti ajaran Tuhan ini adalah bahwa orang percaya tidak perlu menambah-nambah sumpah di dalam ucapannya. Tuhan Yesus tidak ingin orang percaya itu menyatakan sumpah untuk memberi kesan bahwa kita memang benar di hadapan manusia. Mengapa demikian? Karena Tuhan ingin orang percaya itu memegang prinsip, katakan ya jika memang ya, katakan tidak jika memang tidak. Apa yang kita ucapkan selain itu berasal dari si jahat. Seperti lagu kita, lagu anak sekolah minggu, bohong, bohong, bohong. Ayo kita nyanyikan bersama ya. 1, 2, ya. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kebohongan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan. Untuk itu, adik-adik sekolah minggu tidak boleh berbohong. Adik-adik sekolah minggu harus bersikap jujur. Nah, adik-adik pernah nggak menonton film Pinocchio? Pinocchio adalah tokoh dongeng yang berbentuk boneka. Dikisahkan bahwa Pinocchio bisa hidup seperti manusia. Tapi ada satu pengecualian, setiap Pinocchio, setiap ia berbohong, hidungnya akan panjang. Tambah Pinocchio-nya, tambah ia berbohong, hidungnya semakin panjang. Sehingga orang tahu bahwa Pinocchio itu sedang berbohong atau tidak. Tapi jika ia menyesali kebohongannya, maka hidungnya pun akan kembali seperti semula. Kalau kamu berbohong, hidungmu tidak akan bertambah panjang. Hidung kita tidak akan bertambah panjang. Orang boleh saja tidak tahu tentang kebohongan kamu, tetapi sesungguhnya Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kamu lakukan. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi, jujur itu lebih baik kan? Ya kan adik-adik? Lebih baik jujur ya. Adik-adik sekolah minggu, jujur berarti tidak berbohong, tidak berdusta, mengatakan kebenaran. Jadi jujur itu tidak berbohong, tidak berdusta, mengatakan kebenaran. Jujur itu juga berarti tulus hati dan tidak curang. Tidak curang kepada diri sendiri, tidak curang dengan orang lain. Kejujuran itu merupakan keselarasan antara kata hati dan kata ucapan kita ya. Kata hati dengan kata yang diucapkan. Dan juga keselarasan antara kata yang diucapkan dan sikap adik-adik semuanya, sikap perbuatan adik-adik ya. Jadi anak jujur, perbuatan baik berasal dari Yesus, disayangi oleh Yesus, mempunyai banyak teman, kemudian hidupnya bahagia dan banyak yang suka. Sedangkan anak tidak jujur itu Tuhan Yesus marah, dijauhi oleh teman. Orang tidak suka, hidupnya penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Perbuatan jahat berasal dari iblis. Jadi contohnya, suatu hari ada seorang anak bernama Chandra. Ia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya.
Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra, Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, Nak. Papa dan Mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Kalau kita jujur, apapun yang kita lakukan akan disenangi oleh banyak orang. Akan tetapi sebaliknya, bila kita selalu berbuat bohong, maka akan membuat hati kita resah, membuat kita dalam ketakutan, membuat kita merasa bersalah karena suka berbohong, karena suka berbuat bohong. Tuhan Yesus berkata, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Jadi anak-anak sekolah minggu harus jujur dalam segala hal, baik di sekolah, di rumah, di gereja, pada saat bermain dengan teman, dan lain-lain kegiatan-kegiatan kita yang sering kita lakukan. Intinya, Yesus memang, Yesus senang sekali melihat kita menjadi anak yang jujur, bukan anak pembohong. Seperti saat ini, pada saat-saat pandemi COVID-19, kita kan semua kegiatan belajarnya di rumah, beribadahnya di rumah, kemudian mengerjakan pekerjaan di rumah juga, pasti kita disuruh orang tua kan. Jadi kalau gurunya memberikan tugas, kerjakan di rumah katanya, berarti kita harus jujur mengerjakannya. Jangan pula orang tua yang kita suruh. Tetapi kalau kita punya kendala, kita minta pertolongan sama Tuhan. Kita bisa juga minta pertolongan kepada orang tua, abang atau kakak. Dan kalau kita ditanya kakak guru sekolah minggu, apakah kita sudah sekolah minggu? Berarti kita jawab ya kalau memang kita sekolah minggu. Jangan kita tidak jujur. Jadi untuk itu walaupun masa-masa pandemi COVID-19 ini, anak sekolah minggu harus tetap bersikap jujur. Ya. Nah, ayo adik-adik sekolah minggu, siapa yang suka bohong? Jadi untuk saat ini, untuk kedepannya, jangan lagi bohong ya dek. Karena Yesus tidak suka loh sama anak-anak yang suka bohong. Tuhan itu akan marah. Karena kalau kita suka berbohong, berarti akan dijauhi teman. Kemudian Tuhan Yesus akan marah.
orang tidak suka, hidup kita akan penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Seperti yang tertulis di dalam Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Nah, seperti lagu itu, buat yang baik, oke, buat yang jahat, no. Jangan dilakukan yang jahat-jahat. Mari kita sama-sama katakan, aku anak jujur. 1, 2, ya. Aku anak jujur. Jadi buat adik-adik semuanya, buat kita semua, selamat hidup jujur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan, firman yang sudah kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan supaya kami menjadi anak yang jujur, anak yang tidak suka bohong. Kuatkan kami Bapa supaya itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Ingat ya dek, jadilah anak yang rajin. Kenapa? Karena Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi kita nyanyikan dengan lebih semangat lagi. Mata Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Apa dek? Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi apa dek? Tuhan melihat. Ingat ya dek, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama berdoa. Ayo lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih Tuhan yang sangat luar biasa yang kami rasakan sampai saat ini. Kami masih bisa Tuhan beribadah, bernyanyi,
mendengarkan firman Tuhan. Walaupun tidak seperti biasanya kami dengarkan di gereja, diajarkan guru-guru sekolah minggu kami. Tapi melalui ibadah kami secara online juga Tuhan, kami sudah sangat bersuka cita sekali Tuhan. Kiranya Engkau juga Tuhan yang memberikan sukacita buat seluruh anak sekolah minggu dimanapun berada, agar mereka juga mau memberikan hatinya, mau beribadah kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa buat semuanya guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Engkau yang senantiasa mengajari mereka agar tetap melayani, tetap mengajari anak sekolah minggu. Dan mereka juga Tuhan memperoleh hikmat pengetahuan dari Tuhan, agar mereka bisa Tuhan melakukan hal-hal untuk menyampaikan berita tentang kemuliaan Tuhan melalui online, apakah melalui ibadah-ibadah yang disebarkan ke rumah, melalui kertas, melalui apapun itu Tuhan, kami yakin dan percaya kalau Roh Kudus Tuhan campur tangan, apapun bisa disampaikan kepada anak sekolah minggu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa buat orang tua anak sekolah minggu. Mungkin pada saat ini Tuhan punya banyak sekali pergumulan, khususnya menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Banyak kesulitan, khususnya kesulitan ekonomi. Tuhan berkatilah orang tua kami. Berikanlah kepada mereka kesehatan dan juga pekerjaan, agar mereka juga bisa Tuhan menghidupi dan juga bisa senantiasa bersuka cita menghadapi situasi kami yang sekarang ini. Dan Tuhan, kami juga berdoa kepada seluruh yang sudah melayani di gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati mereka, agar mereka juga bisa tetap melayani di dalam segala situasi. Karena untuk melayani Tuhan tidak ada yang bisa menghalangi. Dan kami juga berdoa pada kesempatan ini buat ibadah-ibadah kami Tuhan. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami bisa tetap menyelenggarakan ibadah online seperti ini. Dan kami juga berharap Tuhan, kiranya Tuhan juga yang mengajari kami agar semakin baik lagi memberikan pelayanan kami Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami sampaikan melalui satu nama yang sangat luar biasa, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. 100, sejuta, semiliar. Yuk, siapkan persembahannya.
Yang terkasih, marilah kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan kepada kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya apa yang sudah kami berikan Bapa dapat menambah kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Ujisus Hasomani. Ujisus Hasomani Hanami Haganuk Pasada Uhur Nami Ase Torang Ganuk Sengboy Dalanun Nami Salakah Natorsa Dopham Hasoman Nami Torang Age Huja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapa, terima kasih. Lima menit kemudian